Lia melihat Ray yang tampak khusyuk memperhatikan sesuatu di kejauhan. "Mas Ray, lihat apa?" tanya Lia yang juga penasaran. "Kayaknya anak itu lagi." Ray berucap seorang diri. "Anak itu? Siapa?" tanya Lia. "Oh, itu, sewaktu nunggu kamu tes, ada mahasiswa tengil yang berlari dan menabrakku sampai ponselku jatuh. Kayaknya dia juga ikut tes sama kamu." "Jelas Ray. Siapa?" "Ya mana aku tahu. Tidak sengaja mungkin." "Ya sudah, yuk kita pulang," ajak Lia. Ray membuka pintu mobil dengan tatapan yang tidak lepas dari keberadaan lelaki itu. "Pak, di bawah ada Pak Fares dan Bu Intan ingin bertemu dengan Pak Ray," ucap sekretaris Ray. "Ada perlu apa mereka kemari?" gumam Ray dalam hati. "Ya sudah, beritahu mereka 5 menit lagi saya ke bawah," balas Ray. Ketika Ray membuka pintu yang digeser, tanpa sengaja Ray melihat kemesraan Fares dan Intan. Fares membercandai Intan sampai menggelitik pinggangnya lalu kemudian memeluk dan menciumnya. Ruang tamu kantor memang tertutup sehingga mereka tidak segan untuk bermesraan. Mereka tidak menyadari keberadaan Ray yang sedari tadi diam-diam memperhatikan kemesraan mereka. "Ekem." Ray sudah tidak tahan dan akhirnya mendeham. Seketika Fares dan Intan menghentikan candaannya. "Maaf kalau kedatangan saya mengganggu waktu bermesraan kalian," ucap Ray. "Oh tidak, tidak. Justru kami yang seharusnya minta maaf karena bercanda bukan pada tempatnya," balas Fares. "Tidak masalah. Jadi, apa tujuan kalian datang kemari?" tanya Ray sambil menghampiri mereka dan duduk bergabung. Sebelumnya kami ingin memberi kabar baik kalau Intan sedang hamil 2 minggu," jelas Fares. Ray cukup terkejut mendengarnya. "Wow. Selamat ya," ucap Ray dengan menarik ujung bibirnya. "Terima kasih. Jujur, aku sangat bahagia sekali saat mengetahui kabar baik ini. Rasanya aku jadi semakin sayang dengan istriku ini." Fares merangkul pundak Intan dan mengelusnya lalu lagi-lagi menciumnya di depan Ray. Intan hanya tersenyum mengimbangi. Sedangkan Ray terus menatap tajam keduanya. "Dan selanjutnya, kami mengundang kamu dengan istrimu untuk datang ke acara ulang tahun perusahaanku yang ke-5 tahun," jelas Fares. Ray masih mengangguk-angguk. "Acaranya tidak sekedar makan malam bersama, melainkan juga kami akan mengundang 100 anak yatim piatu untuk doa bersama dan berbagi kebaikan dengan mereka. Kami sangat berharap kedatangan kalian berdua," lanjut Fares. "Baiklah, aku akan sampaikan kabar baik ini pada Lia. Semoga saja kami tidak berhalangan untuk datang," balas Ray menafikan dirinya yang berharap tidak bisa datang. "Ya sudah, kami pikir cukup itu saja. Silahkan lanjutkan pekerjaanmu. Sekali lagi mohon maaf karena telah mengganggu waktumu," ucap Fares sembari bangkit dari duduknya. "Jangan sungkan. Kalian bisa datang kemari kapan saja sesuka hati kalian," balas Ray yang juga bangkit dari duduknya. Fares dan Intan langsung berpamitan dan meninggalkan kantor. Begitu dengan Ray yang langsung bersiap untuk pulang lebih awal. Lia duduk di depan cermin sambil menyisir rambut panjangnya yang terurai. Malam itu Lia mencoba mengenakan daster lengan pendek yang memperlihatkan setengah betisnya. Mungkin saja dirinya tidak akan seberani itu setelah mengetahui Ray akan pulang. Namun tiba-tiba terdengar tarikan gagang pintu, dalam sekejap pintu kamar terbuka. Ternyata Ray pulang lebih awal tanpa memberitahunya lebih dulu. Lia yang sedang menyisir rambut dibuat terkejut dengan kedatangannya. "Hah, kok Mas Ray pulang cepat nggak kasih kabar dulu?" ucap Lia sedikit panik. Dengan sigap ia mengambil jilbab untuk menutupi rambutnya. Jangan ditutupi lagi. Biarkan aku melihat rambut indahmu," ucap Ray sambil menghentikan tangan Lia. Lia tertegun mendengar ucapan Ray yang tampak bergairah. Lia dibuat semakin terpaku oleh Ray. Ray membelai rambut hitam lurus Lia yang dibiarkan terurai. Dengan tatapan yang membias karena nafsu, Ray terus menyentuh rambut, pipi dan bibir Lia.
Perlahan tubuh Lia didorong sampai terjatuh di atas kasur. Ray tidak memberi Lia kesempatan untuk bicara. Bibir Lia langsung diluahap olehnya bak seorang predator yang haus darah. Lia mulai membalas serangan Dewi Bir dan Elwidah Ray. Ia bahkan segan untuk mencuri nafas sedikit pun sampai dirinya hampir kehabisan nafas. Ray tampak mengatur nafas karena ulahnya sendiri. Lalu kembali menempelkan dahinya di dahi Lia. "Kamu malam ini terlihat cantik sekali, Intan," ucap Ray dengan hembusan nafas yang memburu. "Intan," ucap Lia memastikan. Lia menyadari betul apa yang ia dengar. Seketika Ray terpaku karena perbuatannya sendiri. "Barusan Mas menyebut nama Intan?" tanya Lia dengan perasaan tak menduga. Ray masih terdiam. Perlahan kedua mata Lia mulai menghangat dan siap menumpahkan airnya. Aku tadi," balas Ray dengan gugup. Lia mendorong tubuh Ray dan menjauh darinya. Lia duduk di sisian ranjang dengan susah payah mengatur nafasnya agar tangisnya tidak pecah begitu saja. Ray mendekati Lia dan menyentuh pundaknya. "Jangan sentuh aku," ucap Lia dengan tegas. "Aku minta maaf, aku tadi hanya salah ucap," balas Ray. Lia mengangguk dengan air mata yang terus mengalir. "Ya, benar. Kamu hanya salah ucap. Bahkan kamu tidak pernah salah, karena apa yang pernah kamu bilang. Kalau kamu tidak akan pernah bisa mencintaiku. Seharusnya aku tahu itu," balas Lia dengan terseduh. Ray bingung apa yang harus ia katakan. Pada akhirnya Lia tidak sanggup lagi menahan sakit di hatinya. Lia cepat-cepat keluar kamar dan berlari menuju kamarnya di lantai bawah. Ray mengejarnya, namun Lia sudah lebih dulu menutup dan mengunci pintunya. "Lia, aku mohon buka pintunya. Izinkan aku bicara dan meminta maaf padamu," ucap Ray dengan gelisah. Lia tidak menggubris, bahkan lidahnya keluh untuk berucap. Tubuhnya tiba-tiba melemas seperti tak bertulang. Lia bersandar di balik pintu dan menjatuhkan tubuhnya ke lantai. "Lia, aku tahu kamu mendengarku. Aku mohon buka pintunya," pinta Ray untuk kedua kalinya. Namun tidak juga Ray mendapat kesempatan untuk menjelaskan. Ray mulai lelah dan meninggalkan kamar Lia dengan perasaan bersalah. Sedangkan di dalam kamar Lia tampak terpukul. Dadanya serasa sesak karena dipaksa menahan sakit hatinya yang begitu dalam. "Ya Allah, mengapa rasanya sesakit ini? Saat ini aku bahkan tidak ingin melihatnya lagi di hadapanku," rintih Lia dengan terus meremas tangan kanan di dadanya dengan tangisan yang tak hentinya. Ray berjalan dengan gontai sampai tidak menyadari keberadaan Mama Reni. Ray terkejut seketika melihat Mama Reni sudah berdiri di hadapannya. Beberapa detik mereka saling menatap tanpa suara. "Ma," panggil Ray dengan lesu dan kedua mata yang berkaca berharap ia dapat pencerahan dari Mama Reni. Mama Reni memberi kode Ray untuk kembali ke kamarnya. Silahkan kamu selesaikan masalahmu. Mama tidak akan ikut campur," ucap Mama Reni dengan nada penuh kecewa. Akhirnya Ray kembali melanjutkan langkahnya menuju kamar. Barulah Mama Reni ikut menangis melihat permasalahan Ray dan Lia. Mama Reni cukup tahu persis jika Lia akan kuat menerima sikap buruk Ray, namun bisa begitu lemah ketika Ray membuatnya cemburu. Pandangan Ray tiba-tiba kabur bersamaan dengan pikirannya. Dengan gelap mata Ray memukul kuat cermin besar di kamarnya dengan kepalan tangan kanannya. "Huar!" teriak Ray. Kaca itu kini retak menjadi berkeping-keping. Perlahan Ray menarik kembali tangannya dengan nafas yang memburu. Ada jejak darah yang tertinggal di cermin yang telah hancur. Tak dipungkiri jemari Ray terluka, perlahan darahnya mengalir. Namun sakitnya sama sekali tak ia rasakan. Ray begitu marah dengan dirinya sendiri. Tidak cukup sampai di situ, Ray mengibas semua benda yang berada di meja kamarnya sampai terpental jauh begitu dengan lampu tidur yang pecah dan hancur. Nafasnya kembali memburu, keringat bercucuran di sekujur tubuh. Giginya berdesis seraya terus mencengkram rambut kepalanya sendiri. "Dasar bodoh! Bodoh! Bodoh!"
umpatnya sembari memukul-mukul kepalanya. Kini tubuhnya mulai lunglai, terlebih darah yang keluar di jemarinya telah menguras kekuatannya. Perlahan Ray ambruk di lantai kamarnya. Perasaan Lia jauh lebih baik. Ia sadar, ia tidak boleh bersikap egois karena cemburunya sampai meninggalkan kewajibannya melayani suami. Meski sakit di hatinya tidak mungkin bisa hilang secepat itu. Lia membuka pintu kamar Ray dan cukup terkejut melihat keadaan yang terjadi. Syukurlah dirinya pernah menghadapi keadaan yang serupa sebelumnya, sehingga Lia tidak begitu panik melihatnya. Lia perlahan membersihkan kamar dari pecahan barang yang rusak. Lia baru melihat luka di jemari kanan Ray, lalu melihat cermin besar yang hancur. Lia memejamkan mata sembari menghela nafas dalam-dalam menyiapkan dirinya menghadapi suami yang temperamen. Kemudian Lia mengambil kain kasa dan obat merah. Perlahan Lia membersihkan luka Ray dengan kain basah lalu meneteskan obat merah. Sensasi perih akibat obat merah membuat Ray terbangun dan menggerakkan tangannya. Huas. Lia memberi kode agar Ray tetap diam. Lia melanjutkan membalut luka Ray sampai selesai. Lia, panggil Ray dengan suara yang berat sambil berusaha bangun. Lia masih enggan menyentuh Ray. Aku bawakan bubur untuk Mas Ray. Ucap Lia sambil melirik ke arah meja diikuti dengan Ray. Ray duduk di atas kasur. Tangannya akan mengambil sendok tapi ia lupa kalau jarinya terluka, akan terasa sakit sekali jika digerakkan. Arg! Rintih Ray. Ray melirik Lia mengisyaratkan dirinya bahwa tidak bisa makan sendiri. Lia membuang nafas lalu dengan terpaksa ia harus menyuapi Ray. Ray memakan bubur yang Lia suapkan untuknya tanpa sedikit pun mengalihkan pandangannya di wajah Lia. Sampai kapan Mas Ray terus menghancurkan barang dan menyakiti diri sendiri ketika marah? Ucap Lia demi mengalihkan suasana. Sampai kamu mau memaafkanku, balas Ray. Lia kembali membuang nafas kesal dan menghentikan tangannya menyuapi Ray. Lia pergi meninggalkan kamar. Lia, panggil Ray namun Lia tetap terus berjalan. Ray membiarkannya pergi. Ray kembali mencoba makan sendiri, namun jemarinya benar-benar terasa sakit untuk digerakkan. Arg! Sial! Kenapa baru sekarang terasa sakitnya? Umpat Ray. Ray terpaksa menggunakan tangan kirinya karena memang perutnya terasa lapar. Setelah selesai dengan sarapannya Ray membersihkan diri. Ray mencari Lia ke setiap ruang di rumahnya terutama di kamar Lia, namun tidak ia temukan. Ray mencoba menelpon Lia. Berulang kali panggilannya tersambung tapi Lia tidak mengangkat teleponnya. Apa dia masih sangat marah padaku? Gumamnya dalam hati. Ray yakin Lia tidak akan keluar rumah tanpa seizinnya. Ray mencoba mencarinya di lantai 3. Akhirnya Ray menemukan Lia yang berdiri di balkon menikmati semilir angin. Ray melihat ponsel Lia yang tampak sengaja ditinggal di meja kecil di samping kursi santai. Tiba-tiba ponsel Lia berbunyi. Ray melirik ke arah Lia yang belum menyadari kedatangannya lalu dengan penasaran Ray mengambil ponsel Lia dan melihatnya. Ternyata ada chat masuk dari seseorang yang Lia simpan kontaknya dengan nama Al. Al nampak mengirimkan sebuah lampiran dan kata-kata lainnya. Ray mencoba membukanya namun tidak bisa karena ponsel Lia menggunakan kunci pola yang Ray tidak tahu. Haish! Umpatnya. Akhirnya Ray menaruh kembali ponsel Lia. Ray menghampiri Lia. Pantas saja aku telepon tidak juga diangkat. Ternyata sedang asik bermain dengan angin. Ucap Ray dari balik tubuh Lia. Lia seketika menoleh tanpa berkata apapun. Sepertinya ada chat masuk di ponsel kamu. Lanjut Ray. Lia mengerenyitkan dahinya lalu segera mengambil ponselnya. Al. Siapa dia? Tanya Ray. Teman baru di kampus. Jawab Lia seadanya. Laki-laki atau perempuan? Tanya Ray lagi. Lia tertegun dan menunda tangannya membuka lampiran. Laki-laki, memangnya kenapa? Tanya Lia. Tidak. Tidak apa-apa. Lia membuka lampiran dengan harap-harap cemas. Lia membaca setiap nama yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai mahasiswa.
Seketika Lia terkejut saat menemukan namanya masuk dalam daftar mahasiswa baru. Hah? Lia menganga. Aku diterima jadi mahasiswa. Ini beneran? Tanyanya seorang diri. Sedangkan Ray sedari tadi memperhatikan Lia yang terlihat sangat bahagia. Lia kembali memastikan setiap huruf demi huruf serta nomor peserta tes. Kali ini Lia sudah benar-benar yakin. Yeay, aku diterima jadi mahasiswa. Ah, ya Allah, seneng banget. Teriak Lia dengan bahagianya sembari menggenggam erat ponselnya, sesekali memejamkan mata dengan tersenyum sumringah. Lia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya di hadapan Ray atau siapapun. Ray memasang badan merasa siap jika Lia tiba-tiba memeluknya. Namun hal itu tidak akan terjadi. Beberapa menit Lia sudah cukup selesai dengan bahagianya, berangsur tawanya menjadi hambar. Lia mendekat ke arah Ray, menghela nafas lalu membuangnya perlahan. Terima kasih atas segala kebaikan Mas Ray yang telah mengizinkanku untuk dapat kuliah. Ucap Lia pada Ray dengan wajah yang serius. Semakin lama dirinya semakin merasa salah tingkah di hadapan Ray. Akhirnya Lia berbalik badan hendak pergi. Tiba-tiba Ray menarik tangannya sampai membuat tubuh Lia berbalik menghadapnya dan langsung Ray memeluknya. Aku minta maaf. Aku benar-benar sangat menyesal karena telah menyakiti hatimu. Aku mohon maafkan aku. Ucap Ray sungguh-sungguh dengan terus memeluk Lia. Lia tidak sedikit pun bergerak, hanya air mata yang perlahan jatuh meski tatapannya kosong. Kali ini Lia tidak mengerti dengan perasaannya. Bahagia ataukah sedih? Beberapa detik Ray melepaskan pelukannya dan mendapati Lia yang menyeka air matanya. Jangan menangis lagi. Aku mohon. Ucap Ray dengan sigap mengusap air mata di pipi Lia. Sudah cukup. Seharusnya saat ini aku bahagia, jadi kumohon jangan merusak kebahagiaanku. Balas Lia. Lia langsung pergi meninggalkan Ray yang tak berkutik. Sepanjang Lia berjalan ponselnya berdering, bahkan sampai di kamar masih saja berdering. Karena kekesalannya Lia mengangkatnya dan langsung marah-marah. Kenapa terus saja menelpon? Apa tidak bisa ponselmu diam saja, tidak perlu ikut campur dalam permasalahanku? Ucap Lia menyerocos di balik telepon. Seketika Al menjauhkan ponselnya dari telinganya. Buset. Kenapa lo? Kesambet. Apa baru putus cinta? Gue baru nelpon lo sekali, cuma mau ngucapin selamat. Malah marah-marah kagak jelas, balas Al merasa heran. Lia mengatur nafas seraya mengucap istighfar. Maaf, tadi aku sedang kesal. Ada apa menelponku? Tanya Lia dengan suara yang lebih tenang. Yah, dia lupa apa yang tadi gue omong barusan. Dumel Al. Gue mau ngucapin selamat karena lo udah diterima jadi mahasiswa baru. Lanjutnya. Oh, makasih. Balas Lia seadanya. Udah. Gitu doang. Lo gak balik ngucap selamat buat gue? Tanya Al dengan hebohnya. Emang kamu lolos tes juga? Aish. Kagak. Gue lolosnya dari rahim emak gue. Teriak Al dengan kesalnya. Seketika Lia tertawa ringan. Oke. Selamat juga ya buat kamu. Balas Lia. Nah gitu dong, ketawa dikit. Jawab Al. Mendengar ucapan Al membuat Lia berangsur kembali muram. Rasanya kurang pantas tertawa karena lelaki lain sedangkan ia dengan suaminya sedang bermasalah. Ya udah, aku mau istirahat. Balas Lia sekaligus mengakhiri pembicaraan mereka. Lia langsung menutup ponselnya. Mas, aku berangkat. Maaf belum sempat pamit. Kalimat yang tertulis di secarik kertas yang tergeletak di atas meja kamar. Ray sedang berada di kamar mandi ketika Lia akan berangkat, tapi sebetulnya bukan itu alasan utamanya, melainkan Lia masih enggan bicara dengan Ray. Hari itu adalah hari pertama Lia mengikuti ospek. Ada aturan ketat yang harus ia patuhi, salah satunya datang ke kampus sebelum jam 6:30 pagi. Ray baru melihat kertas itu setelah dirinya bersiap akan pergi ke kantor. Ray membacanya lalu membuang nafas. Akhirnya Ray memutuskan untuk segera berangkat.
Tanpa sengaja Ray melihat kartu peserta ospek milik Lia tergeletak di anak tangga. Sepertinya Lia tidak sengaja menjatuhkannya. Akan jadi masalah untuknya kalau tidak membawa kartu ini. Gumam Ray dalam hati. Ray berinisiatif untuk mengantarkan kartu itu pada Lia. Setelah sampai di kampus, Ray melihat para mahasiswa baru yang mengikuti ospek tampak berkumpul dan berbaris di lapangan. Ray yakin Lia ada di antara mereka. Ray tidak mungkin menelponnya dalam keadaan berbaris di lapangan. Ray berjalan mendekati setiap barisan dengan pandangan yang mengembara berharap dapat menemukan keberadaan Lia. Ray menoleh ke setiap celah barisan, tanpa sengaja Ray melihat Lia dengan beberapa peserta lain yang sedang dihukum jalan jongkok di tengah lapangan yang terik di hadapan barisan peserta ospek. Dengan susah payah melakukan jalan jongkok, Lia pun tanpa sengaja melihat keberadaan Ray yang berdiri di kejauhan. Lia menyeringai malu. Ray memperlihatkan kartu peserta miliknya. Lia cukup terkejut, spontan langkahnya terhenti. "Woi, ayo jalan. Pakai berhenti lagi. Egois banget lo. Tuh lihat, temen lo kagak ada yang istirahat berhenti." Teriak salah satu panitia ospek dengan kerasnya sampai terdengar ke telinga Ray. Begitu dengan Lia yang nampak ketakutan. Ray merasa tidak terima dengan perlakuan mahasiswa itu terhadap Lia. Seketika Ray berjalan cepat mendekat dan mendorong mahasiswa itu. "Hei, lu kira sikap lu udah paling benar? Dia cuma berhenti sebentar, lu langsung maki-maki. Hukuman macam apa itu? Yang ada pembodohan," ucap Ray dengan sinis sembari menarik kerah baju mahasiswa tersebut lalu kembali mendorongnya. Semua pasang mata yang melihat kejadian itu mulai merasa panik. Terutama Al yang cukup penasaran dengan sosok Ray yang belum ia ketahui hubungannya dengan Lia. Beberapa mahasiswa lain berusaha untuk memisahkan, namun mahasiswa yang berurusan dengan Ray melarangnya. Ia ingin menguji seberapa Ray berani berlaku kasar padanya. Ray mengangkat bahu Lia untuk segera bangun. Lia akhirnya berdiri. "Hei Om, Bapak atau apalah saya harus panggil dengan sopan. Mending nggak usah ikut campur. Ini sudah menjadi aturan dari kami. Lebih baik Bapak urus saja anak istri di rumah," balas mahasiswa itu dengan nada menyindir tanpa tahu hubungan Ray dengan Lia. Ray hampir saja akan melayangkan sebuah pukulan namun dicegah oleh Lia. "Lia, kasih tahu Om atau Bapak kamu ini untuk tidak ikut campur dan buat keributan di sini," ucap mahasiswa itu lagi. Sudah, Mas Ray. Jangan buat keributan di sini. Malu tahu," ucap Lia dengan suara tertekan. "Tapi Lia, perlakuan mereka itu tidak pantas," bantah Ray. "Mas juga pernah kan melewati masa begini, nanti juga semuanya akan baik-baik saja." "Iya. Aku memang pernah ikut ospek tapi aku tidak bodoh dengan menuruti keegoisan mereka-mereka," tegas Ray dengan menunjuk para panitia ospek. "Jadi menurut Mas aku ini bodoh?" tanya Lia. "Iya." Karena emosi Ray spontan menjawab tanpa memikirkan perasaan Lia. Semua yang berada di sana tanpa mengedipkan mata melihat pertikaian keduanya seakan sedang menonton drama Korea secara live. "Oke. Terima kasih atas kebaikan Mas Ray telah mengantarkan kartu peserta milikku. Sekarang Mas boleh pergi dari sini," tegas Lia sembari mengacungkan jarinya ke arah jalan pulang. "Kamu juga harus pulang," jawab Ray. "Mas, bisa lihat tidak, aku sedang menjalankan proses menjadi mahasiswa baru. Aku mohon, jangan buat aku malu," pinta Lia dengan mengatupkan kedua telapak tangannya sembari terisak. Akhirnya Ray pergi dengan kemarahan yang tak terlampiaskan. Seketika riuh suara teriakan para mahasiswa melihat Ray pergi, hanya Al yang nampak diam dan terus memperhatikan Lia di kejauhan yang tertunduk malu. Wow, amazing. Baru saja kita telah menonton drama sepasang kekasih yang berselisih. Oh bukan. Mereka tidak lebih terlihat sebagai sepasang kekasih melainkan anak dan ayah tiri. Celetuk panitia perempuan yang tak kalah ketus.
Saya tidak peduli apakah kamu anak orang kaya atau istri sultan. Yang bersalah tetaplah harus dihukum. Lanjutnya. Setuju, teriaknya lagi. Spontan mendapat respon para peserta ospek. Setuju. Sepanjang hukuman berlangsung, Lia terus dihujani dengan tatapan sinis para panitia. Di jam istirahat yang terbatas, Lia pergi ke kantin untuk membeli makan. Hampir semua orang membicarakannya yang membuatnya merasa tidak nyaman. Saat makan pun Lia terus saja memikirkan apa yang telah terjadi padanya. Apa sikapku barusan ke Mas Ray sudah keterlaluan ya? Aku tahu Mas Ray bersikap begitu karena tidak ingin melihatku dipermalukan di depan umum. Tapi kenapa Mas Ray belum saja bisa menahan amarahnya? Gumam Lia dalam hati sembari terus memainkan sendok makannya. Al melihat Lia yang duduk seorang diri sambil melamun. Iseng, Al menggantikan piring Lia dengan piring yang kosong. Saat akan mengambil nasi dengan sendoknya, Lia merasa ada yang aneh, barulah Lia melihat isi piringnya. Benar saja, itu hanya piring kosong. Lia merasa heran, tiba-tiba terdengar suara tawa dari belakang tubuhnya. Hahaha. Al menertawai Lia. Hiish. Kamu lagi. Gerutu Lia. Lagian masih aja ngelamunin yang udah terjadi. Al ikut duduk di samping Lia. Please, jangan deket-deket. Lia merasa risih duduk berdekatan dengan yang bukan muhrimnya. Oke, gue masih haram buat lo. Al bergeser sampai menyisakan jarak 1 meter. Ngomong-ngomong, emang tadi siapanya lo? Tanya Al. Lia melirik Al cukup terkejut dengan pertanyaan yang dilontarkan. Dia. Jawab Lia dengan terbata. Waktu istirahat tersisa 5 menit lagi. Jangan sampai terlambat atau kalian akan tahu akibatnya. Teriak salah satu panitia dengan menggunakan toa sambil mengelilingi kantin. Duh. Aku harus segera habiskan nasinya. Ucap Lia lalu dengan lahap memakan nasi dengan lauknya sampai tak tersisa. Al hanya diam dan lagi-lagi terus memperhatikan sikap Lia. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.